Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Septiandi Nuranto dengan 3 digit NIM terakhir 104 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kontrol forward, reverse, dan pompa air otomatis. Oke, langsung. Latar belakang. Sistem kendali motor dibutuhkan untuk mengatur arah putaran. Rangkaian forward reverse memungkinkan motor putar maju dan mundur. Kontrol pompa air otomatis memudahkan pengaturan suplai air dan simulasi mempermudahkan pemahaman sebelum praktikum nyata. MML ini bertujuan untuk memahami fungsi rangkaian forward reverse, mengetahui cara kerja kontrol pompa air otomatis, mempelajari skema dan simulasi sistem, dan meningkatkan keterampilan penerapan di industri. Oke, apa itu kontrol forward reverse? Rangkaian kendali forward reverse adalah sistem kontrol listrik yang digunakan untuk mengatur arah putaran motor listrik baik searah jarum jam atau forward maupun berlawanan arah jarum jam atau reverse. Prinsipnya yaitu dengan menukar dua posisi fasa pada motor sehingga arah medan putar berubah. Rangkaian ini biasanya digunakan untuk rangkaian ini banyak digunakan aplikasi industri, misalnya konveyor kan kadang maju kadang mundur, lift atas bawah, mesin produksi yang membutuhkan pergerakan dua arah. Nah, itu yang saya sebutkan tadi adalah fungsi utama rangkaian forward reverse. Nah, ini merupakan komponen utama dari rangkaian forward reverse. Ada MCB 1 fasa, 3 fasa, overload atau TOR, kontaktor, push button on, push button off, emergency, lampu indikator. Dua kontaktor forward dan reverse untuk mengubah arah fasa, push button atau untuk pengoperasiannya, yang satu start untuk yang satu stop, interlock atau pengunci agar motor tidak menerima dua perintah sekaligus yang bisa menyebabkan hubung singkat atau short. Oke. Ini contoh dari rangkaian forward reverse. Ini menggunakan dua kontaktor. Ini. Nah, ini yang bawahnya biasanya dibalik. Nah, ini salah satu kabelnya ada yang dibalik. Kalau nggak bawah yang atas maju sih. Ini adalah di lampu. Oke. Ini rangkaian-rangkaiannya. Berarti ini 3 lampu ya. Ini lampu 1 forward, lampu 1 reverse, dan satu ini trip atau TOR. Nah, selanjutnya adalah pompa air otomatis. Pompa air otomatis adalah pompa listrik yang dapat menyala saat air habis dan mati saat air penuh dengan bantuan sensor level air sehingga tidak perlu mengoperasikan secara manual. Cara kerja: sensor level air mendeteksi ketinggian air di tangki. Saat air turun ke batas bawah atau tidak menyentuh sensor, berarti pompa akan menyala. Saat air mencapai batas atas, pompa mati otomatis. Proses ini dikendalikan oleh relay atau kontaktor sehingga pompa bekerja tanpa operator. Komponen pompa air otomatis biasanya pompa air listrik 1 fasa atau 3 fasa, sensor level air, dan kontaktor, relay, dan rangkaian kontrol. Oke, kita langsung saja ke rangkaian forward reverse yang kita akan bikin. Oke, kita langsung bikin rangkaian forward reverse yang simple aja. Kita langsung bikin sini. Ini sumbernya ya. Ini sumber, terus ini lampu. 2, 3. Sebentar. Saya juga ini sembari lihat
gambar nih, nih, ini track terus konfigurasi circuit breaker kontaktor kontaktor oke kita sambungin aja ini adalah sumber ya, ini habis MCB langsung kontaktor, ini kita jumper ini samain alamatnya 33, nanti yang diubah itu outputnya bukan sumbernya. Nah ini dikasih track, ini motor benar nggak nyata ini apa, oh bukan, nah ini dibalik ya, 2 6 4 4 6 2. Nah ini adalah rangkaian main. Nah, kita sekarang pindah ke rangkaian kontrol. Ini nanti botol walaupun nggak ada yang nyuruh, tapi biasanya saya bikinnya seperti itu. Ini kita sambungkan satu ya ke sumber ini. Nah, urutannya habis start, push button off, mana push button off, push button off, habis itu push button on, habis itu kontaktor, kontaktor. Nah, tapi karena ini forward reverse, kita kasih pengunci. Ini buat pengunci kontaktor, ini buat kunci tombol. Nah ini kita sambungin, ini ini terlalu mepet ya, 13. Bawain aja ngantar. Oh ini kita kasih ini dulu, ini kan ini belum bisa itu dulu, kita KM 1 juga KM1 kok KM1 KM2 sorry ini KM2. Nah apa sih fungsinya ya, ini buat jika ini kan KM1 nih, berarti kita pencet langsung hidup kan kontaktor forwardnya. Ini fungsinya biar kalau kontaktor forwardnya hidup, kontaktor reverse nya akan mati, nggak bisa hidup nyala, hidup nyala, hidup dua-duanya, salah satu harus hidup, nggak bisa kalau dua-duanya itu. Nah ini buat pengunci tombol. Nah kita kasih tombol satu lagi buat ngidupin reverse.
Nah, ini kita kasih pengunci juga. Ini mana lah, ini buat indikator ya. Tarik turun gitu. Ini lampu kontaktor forward ya. Ini kita kasih KM tuh. Kita jumper aja ya, ini kita jumper. Ini biar nggak tabrakan. Kita kasih pengunci lagi. Kita kasih pengunci lagi. Kayaknya sebenarnya mirip-mirip. Sama ya, beda-beda dikit lah sama start delta. Kita kasih value ini KM. Ini lampu buat trip ya. Ini kita sambungin A1, ini sambungin A2, jumper aja karena sama-sama tegangannya ya netral. Ini plus ini, kita sambungin aja. Nah, udah jadi seperti ini. Yes. Oh sorry, nih lupa. Kok kamu jadi ini tidak bisa dihidupin, matiin dulu baru dihidupin. Oh KM. Nah set, ini bisa dihidupin, matiin dulu baru hidup. Oke, langsung penjelasan. Nah, ini adalah merupakan rangkaian forward reverse yang sangat simple yang saya buat ya. Nah, ini kita jelasin satu-satu ya. Ini adalah sumber 1, 2, 3 dan N sebenarnya, cuman saya kasih N nya langsung sini aja karena ini rangkaian ini yang motor ini nggak perlu, sebenarnya perlu netral. Kita jelasin ini adalah MCB 3 pas. Ini adalah kontaktor 1 atau forward, kontaktor 2 atau benar, reverse. Nah, ini adalah TOR ya, atau thermal overload. Ini rangkaiannya cukup simpel ya. Forward reverse. Yang membedakan dengan start delta kan menggunakan 3 kontaktor, yaitu kontaktor main, kontaktor start, dan kontaktor delta. Sedangkan kalau forward reverse itu hanya perlu cukup menggunakan 2 kontaktor, yang satu kontaktor forward, yang satu kontaktor reverse. Nah, bedanya forward reverse kenapa kok bisa maju mundur,
karena sambungan di terakhir ini. Nah, jika kontaktor forward itu disambung lurus aja kayak ini, 2 ke U, 4 ke V, 6 ke W. Nah, ini yang reverse itu dibalik, harusnya 2 ke U, kita 2 ke W. Nih, 2 kan ke W nih, 2 ke W, 4 tetap di V, 6 di U. Kita balik U dan W nya, V nya tetap. Nah, kurang lebih kalau rangkaian kontrolnya sama-sama aja ya. Ini, nah ini saya kasih tambahan di sini. Nah, ini kan tombol NC, ini NO. Nah, ini NC juga, ini tombol buat forward, ini buat reverse ya. Nah, ini kenapa ada ini, buat seperti ini. Jika forward menyala, otomatis reverse tidak bisa menyala, harus dimatikan dulu baru reverse bisa menyala. Begitupun sebaliknya. Jadi jika kontaktor ini hidup kan reverse nya mati, belum hidup, jadi kita kasih kuncian di sini. Jadi jika kontaktor reverse hidup, maka akan memutus sambungan ke kontaktor forward dan terjadi forward akan mati. Nah, seperti ini. Kita kasih ini, kita hidupkan. Nah, ini kan muternya kanan, ini berarti forward kan. Nah, kita nyala ini reverse nya, ternyata tidak bisa karena di sini ada pengunci. Nah, ini NO ya, NC ya. Tuh, ini NC. NC kan kalau kena tekanan jadi NO ya. Nah, kita hidupin. Nah, ini nggak akan hidup nih reverse nya karena kontaktor forwardnya lagi hidup, jadi diputus sambungan sini. Walaupun kita pencet tombol-tombolnya, kita pencet sama aja, tidak akan hidup. Nah, kita harus matikan dulu baru reverse nya dihidupin, baru mau hidup. Nah, itu sebaliknya seperti ini, forward tidak akan hidup karena ada penguncinya di sini. Nah, tuh kalian hidup kita. Nah, ini lampu ini berfungsi buat apa? Ini buat trap contoh ini. Nah, begitu ini juga, karena saya bikin satu lampu ini saya nggak kasih sambungan, jadinya sama aja, kita giniin, ini nggak akan hidup. Ini lupa saya sambung, jadi harusnya ini juga mati. Ini saya lupa sambung kabelnya, jadinya harus reverse dulu baru trapnya. Tuh, harusnya kita pakai satu trap aja cukup. Nah, ini ada rangkaian simple forward reverse seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.